Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama Bapak Slaman selaku pendiri Sabuk Hijau. Mungkin apa sih itu Sabuk Hijau? Oke, terima kasih Mas. Sabuk Hijau merupakan komunitas atau sebuah kelompok yang ada di bawah, di mana kelompok atau komunitas tersebut bergerak di bidang lingkungan. Di antaranya yaitu konservasi. Sejak tahun berapa Pak Sabuk Hijau ini? Saya selaku pribadi memulai aktivitas sebagai perintis lingkungan sejak tahun 1986. Kemudian adanya Sabuk Hijau ini kami mulai 2010 kemarin. Nah, yang membuat Bapak tergerak mendirikan Sabuk Hijau sendiri ini sebenarnya apa? Sebenarnya begini, dari tahun 86 kami ditemani oleh bapak kami. Kemudian tahun 1999 meninggal dunia. Kemudian pesisir, mohon maaf ini semakin rusak. Dan kami sudah evaluasi dan meneliti bahwa kerusakan itu berasal dari pengerusakan manusia sebagai penyebabnya, juga dari penyebab alam. Cuman kalau penyebab alam tidak sebegitu banyak. Nah, dari itu kami berpikir bahwa kami seharusnya membentuk sebuah kelompok komunitas, lebih-lebih masyarakat pesisir setempat dan pada waktu itu yang kurang paham tentang hutan mangrove itu. Nah, dari itu kami membentuk sebuah kelompok pada tahun 2010 yang diberi nama itu Sabuk Hijau. Pada waktu itu, maka kami mengajak selalu dalam setiap kegiatan itu sekaligus menyadarkan mereka-mereka yang masih belum sadar akan pentingnya hutan mangrove itu. Nah, waktu berjalannya waktu sampai sekarang, dan di dalam kegiatan itu ada pemberdayaan kaum ibu, juga ada konservasi dan pengawasan serta budidaya tentang lebah madu. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini Bapak, apakah Bapak dari backgroundnya seorang aktivis atau mungkin karena hanya dorongan hati untuk ingin menjaga lingkungan sekitar di pantai atau bagaimana? Kami sejak dulu, mohon maaf saya tidak tahu apa aktivis itu. Kemudian lama-kelamaan orang kok memanggil saya aktivis gitu. Cuman saya berangkat dari rasa terpanggil hati pada tahun 87, kawasan pesisir Desa Lempung itu setiap purnama malam itu dimasuki oleh air laut, pasang air laut, yang mana pada kondisi pada waktu itu di dusun Bengkal paling timur ini yang selalu menjadi langganan. Nah, berangkat dari itu juga tambak seluas kurang lebih 200 sekian hektar selalu setiap tahun mengalami kerusakan pematangnya, jebol. Karena pada waktu itu tutupan lahan mangrove itu tidak begitu bagus. Kemudian hanya ada satu dua hutan milik negara itu yang dikelola perhutani itu, maka saya merasa terpanggil, ya, tergerak hati supaya melakukan itu. Nah, itu saya lakukan setiap selesai pulang dari sekolah. Pada waktu itu SMP kelas 2. Nah, itu pelan-pelan saya lakukan. Ya, banyaklah perjalanan kami, suka duka, ya terlebih banyak dukanya seperti itu. Karena tidak sedikit orang yang mencemooh kami, tidak sedikit yang tidak mendukung kami. Tetapi kami selalu melakukan itu karena menurut kami bahwa tidak akan datang kesuksesan, ya, kalau tanpa adanya hambatan-hambatan. Nah, menurut kami seperti itu. Jadi teman-teman sangat menarik sekali ya, karena tidak banyak orang-orang yang memiliki rasa dorong, rasa hati ingin melindungi alam sekitar, terutama di sekitar pantai. Mungkin teman-teman yang tidak tahu, di sini dekat sekali dengan pantai, di mana Sabuk Hijau ini sangat menjaga pantai tersebut. Nah, mungkin saya ingin bertanya Pak, penasaran apa sih yang udah Sabuk Hijau lakukan untuk lingkungan pantai sekitar sini? Terima kasih. Kami melakukan dari sejak berdirinya kelompok, kami berangkat dari berdirinya kelompok. Kami sudah mencoba dari awal luasan kisar hutan kami ini
19 hektar tutupan tanaman. Kemudian sekarang alhamdulillah menjadi kurang lebih 46 hektar. Nah, itulah kami lakukan bersama kelompok dan juga dilakukan sebelum adanya kelompok. Yang kedua, kami selalu menjaga aktivitas kerusakan yang disebabkan oleh para pelaku-pelaku yang kurang bagus terhadap lingkungan. Kemudian kami juga berusaha memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang masih belum sadar melalui pertemuan, melalui kami memberikan sebuah pancingan pada mereka, dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil di bawah. Karena Sabuk Hijau ini bergerak di bidang lingkungan, namun di bawah ada juga kelompok-kelompok kecil, artinya kelompok binaan kami. Nah, disitulah kami hadir untuk berbicara pentingnya tentang pelestarian lingkungan, seperti itu. Tadi yang menarik bahwa Bapak menyebutkan tadi banyak suka banyak dukanya, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan dukanya seperti apa gitu. Iya, dukanya terus terang aja, kami setiap ke pesisir seringkali alat-alat kami itu dibuang. Kemudian saya punya sarana pos kerja untuk tempat kami istirahat, dan kami ketika air pasang kami duduk-duduk di sana, ternyata talinya dibakar sama orang yang kurang bertanggung jawab sehingga mengalami kerusakan, ditambah dengan pengerusakan tanaman yang pada waktu itu yang saya sering menilai bahwa itu murni kerusakan manusia. Pada waktu itu saya pernah menanam 3.000, ternyata 1.750 dicabutin semua. Jadi saya kaget, loh kok bisa seperti itu. Nah, setelah saya teliti pada waktu siang hari, ternyata alhamdulillah bukan warga kami, tapi warga sebelah yang kurang paham tentang kondisi pesisir kita, yaitu nelayan jaring. Saya tegur, menurut mereka mengganggu terhadap jaring mereka. Nah, saya diberi pemahaman bahwa tanpa adanya mangrove tidak akan tumbuh atau berkembang ikan yang sangat subur. Lebih baik Bapak itu harus ke tengah sedikit, jangan di dalam tanaman. Nah, akhirnya mereka sadar juga. Akhirnya mereka mengikuti apa yang menjadi saran kami. Seperti itu. Di samping Bapak selama ini menjaga lingkungan sekitar pantai, menjaga mangrove juga, menanam di sana, Bapak Selaman juga berinovasi dengan menciptakan seperti yang ada di belakang kami ini, ada kopi mangrove, ada teh mangrove gitu. Mungkin Bapak bisa menceritakan salah satunya kopi mangrove. Iya, terima kasih. Kopi mangrove itu saya berawal dari gagasan kami. Semakin meningkatnya kerusakan pada 2099 itu, menjelang bapak saya meninggal itu, kami bingung pada waktu itu karena belum ada kelompok kan, gimana supaya orang tidak memandang rendah terhadap hutan mangrove itu, dan orang tidak hanya memandang sebagai tumbuhan yang kumuh, kotor dan sebagainya. Saya pada waktu itu duduk-duduk di pesisir, kemudian saya melihat banyaknya buah mangrove yang berserakan, dan pada waktu kami diartikan sebagai sampah bagi kami. Saya mencoba membawa 5 biji buah mangrove itu, karena di rumah ibu saya masih ada. Saya tanyakan pada ibu saya, ibu ini mabuk enggak? Oh enggak dong, itu pada waktu Jepang dulu dimakan. Oh, oke. Nah, saya itu mencoba, saya iris buah 5 itu, kemudian saya ambil baskom, kemudian saya rendam semalam. Ternyata airnya itu merah, rekat, gatal, dan panas. Nah, setelah saya rendam lagi, paginya diganti lagi, agak berkurang, sampai 3 kali berkurang. Nah, saya punya kesimpulan bagaimana supaya ini harus kering. Dan saya mencoba sebenarnya saya tidak punya konsep pada waktu, hanya saya coba-coba bagaimana kalau ini dijadikan kopi. Akhirnya saya kering, kemudian dengan saya itu pada waktu itu ditumbuk pada
tumbukan itu, terus akhirnya di sarang, di penyaringan itu, kemudian sampai kering itu saya coba tepung itu ya, saya makan pahit, jadi pahit ya. Akhirnya dengan saya itu disangrai dulu, setelah disangrai itu kemudian saya coba, lumayan tidak pahit. Nah akhirnya pada waktu itu masih saya punya kecenderungan dikasih tambah jahe. Saya coba, ternyata kok enak. Dan pada waktu itu kami mencoba lebih berkembang lagi dengan pada awal-awalnya cabai jamu, bukan cengkeh, cabai jamu. Nah, saya cobakan kepada famili saya. Anggap menurut saya dulu ya lab alam. Gitu. Saya panggil sepupu-sepupu saya yang umurnya pada waktu itu 50 ke atas, panggil 5 orang. Makanya agak lucu sedikit nama kopi itu dulu. Saya persilakan duduk, kemudian saya suguhkan kopi itu 5 cangkir pada masing-masing sepupu. Nah pada waktu itu mereka minum, saya pesan besok kembali lagi, tapi nanti malam jangan ada perlakuan, artinya minum jamu, minum obat ini jangan. Saya mau cari tahu khasiatnya sebenarnya apa sih. Terus akhirnya datang, saya panggil lagi, sorenya itu datang lagi. Kemudian saya absen satu persatu saudara suku kami itu. Yang satu katanya pegal-pegalnya hilang karena mereka memang orang nelayan. Yang satunya, yang kaget satunya saya, semalam tidak tidur katanya. Loh kok bisa gitu. Tapi itu semua kondisinya kan tidak sama masing-masing. Nah yang 3 ini yang saya menurut mereka ya, kesimpulannya dia malu untuk menuturkan secara gamblang kejantanan, karena menurut mereka saya biasanya ibaratkan orang makan 1 kali sudah, tetapi ini tambah 1. Yang kedua ada rangsangan dan ada rangsangan juga stamina lebih kuat katanya. Karena sudah itu saya coba lagi hampir sama, keesokan harinya sama, tidak sampai 3 kali. Yang penting menurut saya tidak membahayakan. Nah setelah itu saya kemas itu, dan pada waktu itu 2010 saya kerjasama dengan sebuah NGO, lembaga swadaya masyarakat Jepang di sana, namanya USKA, yang bergerak di bidang lingkungan. Nah pada waktu itu USKA kerjasama dengan kami mengajak untuk di bidang lingkungan pesisir. Saya mencoba, karena kami tidak mampu mencoba mengelabkan melalui orang USKA, orang Jepang itu. Ternyata perwakilan Jepang yang ada di Sumeneb itu telepon saya, Pak Salaman lanjutkan, tidak berbahaya, apa saja Pak kandungannya, zat antioksidannya tinggi, non kafein, tidak ada kafeinnya. Terus kemudian menurut mereka bagus dalam pencegahan kanker menurut mereka. Nah setelah itu saya kembangkan ya. Namun agak lucu sedikit, pada waktu itu produk kami yang dibawa ke Jepang saya bungkus dengan bungkusan pil kecil itu, plastik. Nah, kemudian saya kemas lagi luarnya dengan amplop kecil. Lalu saya tempeli gambar saya pada waktu minum kopi. Nah, kaget orang Jepang. Kreatif betul orang Indonesia kan. Kata orang Madura nyala. Nah, ternyata di sana laris. Ternyata ada mahasiswa Pamekasan yang belajar ke sana, yang membeli itu justru kakek-kakek katanya di sana. Nah, alhamdulillah pada waktu itu produk kami hampir setiap bulan diminta oleh mereka, dikirim. Berarti ekspor? Iya, melalui OSKA yang ada di Indonesia yang berpusat di Sukabumi dan dibawa langsung oleh Bu Ada dan Bapak Yutaka Nagagaki. Setiap tahun kan kesini lagi, tanggal 25 kesini lagi. Jadi ada kerjasama itu. Nah itulah kami serangkaian dari pengolahan kopi mangrove dan alhamdulillah
kami bisa merekrut kelompok-kelompok terus anak-anak muda untuk melakukan kegiatan itu. Dan alhamdulillah juga sudah masuk Bukalapak, Shopee, dan juga pemasaran ada yang Kalimantan, Sulawesi, Banten, Jawa Timuran banyak seperti itu. Jadi Kopi Ma'ruf ini ada sejak 2010 ya, Pak? 2010. Nah, gimana sih Pak? Kok bisa gitu sampai NGO tuh tertarik buat kerjasama, atau kok bisa ada hubungan dengan Jepang gitu? Ya, Jepang melakukan kegiatan hubungan dengan kami. Saya dilamar oleh Jepang itu pada waktu itu melalui rekomendasi dari seluruh dinas yang ada di Pamekasan, baik perikanan, lingkungan hidup, rekomnya ke saya. Nah, kemudian Jepang mempunyai sebuah MOU dengan kami untuk menyelamatkan pesisir Pamekasan, khususnya di Desa Lempung. Tetapi saya lihat gregetnya ke belakang-belakang, ternyata seluruh Madura. Mereka kerjasama seluruh Madura. Jadi, nah mungkin saja mitra kami itu, SK itu, menunjukkan bahwa mitranya yang ada di Indonesia ternyata tidak hanya bisa menyelamatkan pesisir, tetapi mungkin menurut mereka bisa membuat atau mengolah bahan olahan yang dari mangrove. Nah, yang membanggakan di sini Bapak Selaman dan kelompoknya ini berhasil mengirimkan kopi mangrove-nya ke Jepang ya Pak. Nah, iya, alhamdulillah. itu seperti apa sih Pak prosesnya gitu Pak? Kan nggak langsung kita bisa mengirim ke sana gitu, apa nanti ada iya. proses? Sering kali yang mengirim itu SK yang ada di Madura. Di Madura itu ada SK, pusatnya di Sumeneb. Mereka yang mengirim. Tetapi yang dikirim itu dalam bentuk serbuk, bukan dalam bentuk kemasan. Dalam bentuk serbuk yang dikirimkan ke Sukabumi. Nah, dari sana semua produk binaan Uska dikirim ke Jepang semuanya. Nah, melalui itu kan ditambah lagi melalui Bu Ada dan Pak Yutaka Nagakaki itu setiap tahun ke sini selalu membeli dengan jumlah banyak, kemudian dijual di sana. Nah, seperti itu. Tetapi yang sangat banyak ketika dikirim pada Sukabumi, karena di sana memang ada koperasinya, ada koperasi bentukan dari OSKA itu, di mana anggotanya seluruh penyelamat pesisir yang ada di Indonesia. Jadi di sana tempat ngumpul menurut mereka. Nah, untuk proses pembuatan kopi mangrove-nya sendiri ini gimana sih Pak? Teman-teman mungkin kan masih jarang, ya. Apalagi anak muda kan jarang mendengar kata kopi mangrove gitu. Sebenarnya apa sudah ada pembagiannya masing-masing atau ya, kopi mangrove itu sebenarnya menurut kesehatan ya, medis itu bukan kopi. Cuman dengan saya diistilahkan kopi mangrove karena memenuhi 3 unsur kriteria. Pertama, hitam, identik dengan kopi. Yang kedua, pahit, identik dengan kopi. Yang ketiga, karena berupa serbuk, juga identik dengan kopi. Sehingga saya namakan kopi mangrove. Nah, saya sangat sederhana. Saya selalu memetik kopi mangrove jenis Rhizopora stilosa. Dan itu ada tanda-tanda bahwa stilosa itu patut atau wajar sudah dibuat kopi, artinya ada ciri-cirinya. Ada semacam gelang kuning atau leher kuning. Kemudian saya beli itu pada kelompok, pada masyarakat saya beli. Dalam 1 kilo mentah itu 3.000. Saya beli pada kelompok atau pada masyarakat yang selalu menjadi langganan kami. Setelah itu kami mempekerjakan kelompok juga untuk mengolah itu, dibersihkan, ada yang membersihkan, ada yang membelah, kemudian ada yang menjemur, ada yang pokoknya semua proses itu lakukan. Kemudian setelah kering saya campur melalui teknik pencampuran tetap kami karena terus terang aja kami tidak akan kelompok itu produk itu macet. Ketika menurut kehemat kami, ketika dipegang oleh kelompok, mereka ya bisa saja ingin mandiri keluar dari kami. Jadi kami pegang sendiri konsep pencampuran itu.
Dan untuk pekerjaan yang lain ada yang mengemas, ada yang menimbang, ada yang membuat bungkusnya seperti kemarin itu. Nah disitulah dan kami itu bayar dari jam 8 sampai jam 10 saya bayar 20.000 dulu, dan itu bergantian karena kelompok kami sekarang dari keseluruhan hampir 30-an kelompok bagian pesisir itu gantian. Dan itu ada juga sekarang bagian humas pemasarannya secara online juga ada, secara offline juga ada. Jadi ada bagian masing-masing dari pekerjaan itu. Tidak, namun yang kemarin akibat COVID saya jujur saya lakukan dengan istri saya karena kan tidak boleh berkerumun. Jadi saya lakukan dengan istri saya sampai detik ini hampir mau pulih, tetapi masih belum. Karena dari penjualan yang sebenarnya standar itu jauh drastis turun kemarin gara-gara COVID. Tidak hanya orang itu karena tidak bisa ke sini. Kenapa? Menurut mereka daya belinya sudah lemah. Dengan adanya COVID kemarin, ekonomi sudah rusak, jadi langganan itu sekalipun ngambil sedikit, di bawah separuh. Biasanya 100%, 40%, 30%. Artinya ada istilah kalimat seperti ini, aduh uangnya ada mas, sudah lama ada kerja bilang itu. Jadi ada dampak lah sedikit adanya COVID terhadap penjualan kami. Berarti selama kurang lebih 10 tahun di masa pandemi ini mungkin adalah masa yang itu ya Pak, yang masuk sulit ya bagi produksi kopi Ma'ruf ini. Entah itu dalam segi pemasaran atau apanya gitu ya Pak. Nah, bagi Bapak sendiri itu tantangannya itu apa ya Pak? Kami karena home industry tidak terlalu pesimis terhadap adanya perubahan-perubahan, karena jujur biaya yang dikeluarkan kami hanya biaya ketekunan, kesabaran, keikhlasan. Karena tidak ada peralatan khusus yang mahal sehingga kalau tidak operasi bisa rugi, tidak ada. Dan alhamdulillah kami juga peralatan disupport oleh pemerintah. Nah, seperti ini bestseller, kemudian ini tempat pemasaran, selalu saya support oleh pemerintah. Dan kami selalu berinovasi bagaimana supaya produk kami diterima di masyarakat. Jadi kami selalu memberikan pemahaman juga kepada kelompok-kelompok. Dengan adanya kami memberikan sosialisasi di berbagai instansi pemerintah dan di berbagai pelatihan-pelatihan. Jadi mohon maaf, kami merasa tidak tertantang dengan adanya perubahan, apalagi sekarang persaingan produk ini luar biasa. Tetapi kami selalu melihat bahwa siapa yang tercepat, siapa yang berpikir, disitulah yang punya kesempatan. Dan alhamdulillah Kopi Ma'ruf masih bisa bersaing. Masih bersaing. Nah, balik lagi berbicara tentang ekspor tadi. Nah Pak, ini kan Sabuk Hijau ini bukan kelompok yang besar gitu Pak, bukan kelompok yang besar, dan Kopi Ma'ruf dari Sabuk Hijau sendiri juga struggling gitu Pak, berjuang sendirian awalnya gitu sampai ada NGO masuk gitu ngajak kerjasama, dan akhirnya Kopi Ma'ruf ini membanggakan, bisa kita lihat sudah terjual di Jepang seperti itu Pak. Nah, apakah ada kesulitan gitu Pak awalnya tentang ekspor yang akhirnya Kopi Ma'ruf ini sudah sampai ke Jepang? Kalau melalui aturan, kami jujur ya, kami jelas dengan adanya sistem tata niaga sekarang ya, jelas saya saya kalah, karena sekarang kan harus ber-ISO ya, terus hak paten dan sebagainya. Nah, tetapi ada masih orang yang masih membantu kami, artinya personal dari pengurus OSKA itu yang membantu kami secara pribadi menjualkan di sana. Tetapi kalau secara
perdagangan bebas, saya tersendat. Seringkali tersendat di regulasi. Artinya mohon maaf, produk seunik seperti punya kami mestinya harus punya halal, dan itu sebagai simbol produk olahan yang unik di Pamekasan mestinya, tetapi belum ada. Kalau dari pemerintah Pamekasan sendiri nih Pak, apakah ada bantuan atau inisiatif lah untuk membantu produk Bapak? Kalau penjualan ada. Bahkan sekarang Pak Bupati kita menggalakkan Wamira, warung milik rakyat. Kemudian meluasnya WUB, wirausaha baru. Kemudian di tempat-tempat stand sudah diadakan oleh pemerintah untuk penampungan sebagai penjualan dari produk teman-teman. Karena kebetulan kami pengurus dari Forum Pengolah Hasil Laut. Gitu. Jadi ada, tetapi di tingkat kewenangan legalitas hukum, karena kabupaten kan sekarang undang-undang dirubah menjadi kewenangan provinsi seperti halal ya, yang ditangani oleh MUI, nah seperti itu yang seringkali ya mohon maaf kadang kebagian, kadang tidak, karena mereka jatah kan, kotanya sangat sedikit. Ya kalau dari saya pribadi semoga sukses ya Pak. Amin amin. Terutama di seperti kayak kan butuh itu penyesuaian juga untuk memenuhi regulasi-regulasi. Betul, untuk iya. misalnya mau berdagang ke luar negeri atau apa. Iya. Dan mungkin pemerintah juga seharusnya bisa lebih mempermudah lagi ya Pak, mempermudah lagi, apalagi kelompok-kelompok kecil seperti ini kadang pemerintah apa ya, seperti menganaktirikan gitu. Iya. Inilah Bapak Slaman dari Desa Lempung, seorang tokoh inspiratif yang memiliki keyakinan hati, memiliki hati yang sangat hebat untuk berusaha melindungi alam sekitar, terutama pantai. Beliau juga bisa berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di sini. Inilah Bapak Slaman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.